Itu kelebihannya Pak Prabowo gitu. Dia walaupun sampai sekarang beliau saya lihat konsisten bahwa setiap orang datang ke beliau mau minta tolong, mau minta apa, pasti beliau tolong, tapi beliau selalu nulis apabila memenuhi syarat. Ya saya memilih menempatkan diri saya sebagai seorang loyalis yang berdedikasi. Itu kita tidak perlu harus tampil, tidak perlu harus mendapatkan manfaat, tapi kita harus memberikan pengorbanan kita maksimal untuk mengusung dan menghantar beliau menuju apa yang beliau cita-citakan, karena saya tahu persamaan saya dengan beliau itu adalah nilai-nilai yang beliau perjuangkan, itu adalah nilai-nilai yang kita yakini juga gitu. Jadi kalau orang bilang koperasi ini sekarang adalah wujud Prabowonomik, ya ini faktanya gitu. Bahwa beliau membangun kekuatan ekonomi kerakyatan benar-benar dari desa untuk Indonesia gitu. Pertama kita ngambil dari luar ini, kita impor ini karena produsen kita pertama nggak mampu menyuplai itu. Kemudian spek yang kita minta ini yang 4x4 ini mereka sendiri juga 100% mengimpor gitu. 4x4 yang kita beli dibanding dengan 4x2 yang ada di sini, yang apple to apple ya. Ya. Dia lebih murah. 4x4 dan motor 3 roda 2 unit. Itu seragam seluruh Indonesia, satu ukuran, satu bentuk, tokonya, jumlah kendaraannya, merek beda-beda. merek beda-beda. Tapi waktu Pak Dasko bilang menunda itu Bang, itu di percakapan dunia permainan tuh banyak yang bilang Bang, ya kan, ini barangnya Safri nih. Karena ini Pak Dasko menolak, nggak menunda gitu loh. Ini seru ini seru. Ayo buka dulu sebagai sesama alumni UNAS ini. Ini udah masuk deh ini. Sebagai sesama alumni UNAS, gue akan memperkenalkan narasumber gue, Bang Joao Mota. Agak susah nama panjang lo, Joao Bang. Mota saja. Joao Mota, agak bebelit nih kan, daripada salah ya kan. Betul. Gimana Bang? Alhamdulillah gitu. Ternyata ini Bang ya, gue agak jarang menemukan narasumber gue itu alumni UNAS Bang. Oh. Apa yang bikin lu masuk UNAS waktu itu sebenarnya? Saya jadi tadinya itu sebelum saya kuliah di situ, saya sudah tarkam bola di situ. Nah, jadi kalau UNAS bertanding, kita sering diajak, dikasihin kartu mahasiswa, suruh main bola wakilin UNAS gitu. Pemain naturalisasi. Jadi naturalisasi udah dari dulu, bukan baru sekarang gitu. Cuma dulu naturalisasinya dikasih kartu mahasiswa supaya bisa bertanding atas nama UNAS. Akhirnya gue akhirnya dia di saudara-saudara ditarik-tarikin, udah lu kuliah sini aja deh, biar kita main bola terus gitu. Udah akhirnya gue kuliah di situ gitu. Kacau. Awalnya main bola Bang. Awalnya main bola gitu. Itu Miro Baldo Bento itu satu kampung sama Bang tuh berarti. Itu satu kampung, kebetulan dia di Dili, itu dia main di klubnya kakak saya di TBC FC. Kebetulan Miro satu keluarganya saya kenal semua, bapaknya namanya Bento. Dulu pemain juniornya Benfica. Oh, sempat di Benfica Bang. Ya, cuman dia pemain bola sampingan, profesinya peminum. Akhirnya jadi gak berkembang gitu. Ya, itu tipikal Bang, tipikal. Agak gua susah. Gua clean. Iya, tapi itu kalau gitu agak susah memang diubah ya. Betul, itu challenge. Nah, terus gimana akhirnya Miro Baldo Bento bisa menjadi pemain tim nasional the Magic a Miracle number 9 ini kan? Dia dulu main di Persija. Nah, waktu main di Persija dulu kan nggak kayak sekarang gini gitu. Nah, kalau lagi waktu itu dia datang untuk seleksi Primavera pertama. Oh, yang bareng Kurniawan. Kurniawan. Nah, terus Kurniawan yang berangkat, dia nggak berangkat. Nah, kalau lagi dulu kan gaji juga kan kecil gitu. Jadi kalau ada ini kan kita kumpul-kumpul, ya udah kita mau bertanding, lu ikut ya, gabung gitu. Udah main gitu. Itulah ceritanya. Jadi super power lah, overpower gitu. Tim Abang kan ada Miro ini kan. Ada Miro di situ, ada Tony, ada. Iya, dan lu main di situ Bang. Main di situ juga gitu. Oh, akhirnya masuk UNAS. Tapi nama beliau kalau di jersey itu emang cocok Bos. Apa? Joao Mota. Ini pemain bola dia. Iya, sama kayak teman beliau yang juga kawan kita ya kan.
Bang Tony Amaral. Nelton Amaral. Nelton dos Reis Amaral. Amaral. Iya. Memang agak canggih penamaan ini agak Di canggih. nama udah menang dulu. Nama tim-tim kan nama Portugis. Iya, nama-nama Brazil ini kan. Betul. Tapi lu Bukan naturalisasi. lu bahasa Portugis lancar Bisa, Bang? gue bahasa Portugis bisa, lancar. Tapi kalau bahasa Spanyol gue bisa ngajar. Karena gue pernah belajar bahasa Spanyol serius gitu. Dan gue pernah tinggal di Meksiko. Oh gitu. Ini gimana ceritanya bang? Lu tuh kemana-mana deh. Apa sih Aneh juga itu. sebenarnya hidup lu nih? Itulah petualang ya. Iya. Gimana bisa sampai Meksiko gimana? Jadi saya Unas tadi waktu gara-gara main di bola. Norwich, saya nggak selesai. Norwich itu sekolah tentara ya Sekolah Bang? tentara. Saya nggak selesai, terus saya kabur ke Meksiko. Bandar narkoba itu gimana? Ya kira-kira hampir-hampir jadi kurir tapi nggak jadi. Dan ternyata harapannya lebih kecil daripada kita menjalani profesi yang lain gitu. Iya, emang benar bang, serius bang. Benar, saya sempat tuh saya tinggal di Meksiko 18 bulan. Habis dari situ baru saya balik ke Indonesia, saya mulai usaha, mulai ini gitu. Gimana bisa masuk di Meksiko ngapain? Siapa yang ngajak abang? Iya dan Tadi saya pikir Norwich kan jauh bang di utara di kan. utara itu. ya. Iya kan? Saya pikir ini kan cari yang panas-panas, cari yang ini siapa tahu. Ya dan saya sempat masuk di CP Centro Escuela para Extranjero di UNAM Meksiko. itu sekolah tentara juga. Enggak, ini sekolah biasa. Itu UNAM itu Meksiko bagian selatan itu seluruh kota itu bagian dari Universitas UNAM gitu. Termasuk di sana itu tim sepak bolanya juga kuat sekali gitu. Termasuk juara 1, juara 2 di Liga Nasional gitu. Ya. Itu yang jadi daya tarik Bang Joao. Salah Kan satunya. dulu salah satu masih muda ini kan kita siapa tahu cari perantauan dapat jodoh gitu. Iya. Bang, tapi abang katanya sempat mencoba beberapa kali sekolah tentara Bang ya. Baik di Indonesia ataupun di Norwich itu pertama Bang. Kenapa abang niat betul mau sekolah tentara dan kenapa abang akhirnya kurang berhasil mungkin garis tangan abang nggak cocok di situ. Ya. Di bola juga enggak kayaknya. Bola juga enggak gitu. Di bola dianya nggak serius bos kayaknya bos. Ya memang saya dulu kan memang masih muda kan, pikir kan di daerah konflik ini kan kita lihat tentara itu kan kayaknya tuh membanggakan dan patriot gitu. Nah sehingga saya tertarik, waktu itu saya coba daftar di Akmil, tapi karena mata saya minus, saya sampai pantohir di Magelang gitu. Nah tapi mungkin garis tangan gitu, saya bukan di situ, akhirnya Tahun berapa tuh Bang? tahun 90. Saya daftar tahun 90, tahun 91. Habis itu udah saya pikir saya ya harus ambil langkah yang lain gitu, karena saya sadar bahwa ternyata mata minus itu kan nggak bisa gitu. Walaupun waktu itu Berarti abang seangkatan sama Jenderal Agus Subianto dan Jenderal Listio Sigit Prabowo. enggak, saya sama Pak Rui Duarte. Oh, Jenderal Rui. Jenderal Rui. Jadi rating 93 kalau saya lulus waktu itu. kalau nggak salah. Jenderal Hasan ya. Betul, Jenderal Hasan. Kalau saya lulus waktu itu 93. Terus bang, akhirnya nggak berhasil. Akhirnya nggak berhasil. Tapi abang tetap mencoba. Saya tidak mencoba. Ini kebetulan di Norwich itu ada satu cerita tersendiri gitu. Kenapa saya akhirnya waktu itu dikirim untuk sekolah ke sana gitu, dan kemudian juga saya memilih untuk tidak melanjutkan karena saya waktu itu melihat setelah saya di sana kebetulan Pak Prabowo sudah tidak di TNI lagi, dan saya pikir there is no room, there's no space for me. Gak ada lagi ruang buat saya, lebih baik saya cari yang Ada konteks itu. ada konteks itu juga gitu. Tapi kalau abang kan kalau tradisi ketentaraan keluarga tentara Portugis ini abang semua kan dulu kan. Karena di tim-tim dulu itu setiap anak muda itu wajib militer. Jadi rata-rata yang sudah umur 18 tahun pasti bergabung sama militer gitu. Oh, ini setelah integrasi. Sebelum integrasi. Oh, sebelum integrasi. Sebelum 74 berarti. Sebelum 75. 75. Gitu. Nah, kebetulan di sana karena wajib militer dan gak ada pekerjaan lain, rata-rata orang timur ya ambil profesinya ya tentara gitu. Lanjut gitu. Sampai ada kerjaan lain atau ini baru dia Oh gitu. Iya. Iya. Profesi utamanya by default adalah tentara dulu. Tentara dulu.
Nah ini yang pertanyaannya Bang, karena setiap kita baru 2 kali lah ke tempat Pak Prabowo di Hambalang dan di situ selalu ada Bang Joao Mota. Ternyata beliau yang bangun itu kan. Ya itu nanti ceritanya lain. Ya. Coba Pak Prabowo menceritakan, memperkenalkan Bang Joao kan. Ini Joao Mota, Dirut Agrinas, dari kecil udah ikut gua. Wah gitu. Nah gue pengen tahu sebenarnya gimana sih perjalanan Bang Joao. Kalau dari kecil udah ikut tuh artinya ya sekecil apa Bang waktu itu? Iya berarti udah ordal sejak dari kecil ya kan Bang. Gimana Bang? Jadi beliau ini keluarga, teman keluarga, dan kebetulan waktu beliau tahun 76 waktu pertama kali penugasan di Dili, asramanya itu samping rumah saya. Jadi ya saya setiap hari itu ya keluar masuk asrama mereka gitu, dan satu hal yang saya setelah dewasa saya lihat, baru saya sadari Pak Prabowo ini hebat juga ya. Ternyata dulu tuh setiap kali berangkat itu one way ticket gitu. Karena setiap kali berangkat tahun 76 itu baru keluar dari Dili sebentar itu sudah kontak senjata gitu. Nah, dan beliau dengan kondisi seperti itu masih bisa menyapa kami, bermain dan bercanda. Harusnya kan, wah ini kan suatu keadaan yang sangat serius dan sangat tegang gitu. Tapi beliau setelah disitulah kelihatan sisi humanisnya beliau gitu. Dari umur berapa tuh Bang Abang? Saya umur 6 tahun, beliau mungkin umur 22, 23 gitu. Jadi saya sudah kenal gitu. Kemudian sampai Ya, dari 6 tahun ya agak panjang nih. agak panjang. Tapi Prabowo 6 tahun. enggak lah, gua udah ngomong lancar lah ngomongnya. Bang lu manggilnya apa Bang dulu Bang? Manggil Pak Prabowo dari dulu gitu. Enggak Om. Enggak. Iya. Manggilnya- Tulang. Oh enggak itu Pak Luhut. Iya, salah. Lanjut Bang. Jadi, nah dari situ terus kita jadi beliau sama keluarga saya, keluarga istri saya berteman dekat dengan beliau gitu. Setiap beliau penugasan pasti, dulu itu penugasan itu bukan kayak sekarang gitu. Hampir baru pulang 2-3 bulan muncul lagi gitu. Udah ada lagi gitu. Karena mungkin nggak ada orang dan kondisi di sana dan sangat keterbatasan ya. Tahu Medan mungkin ya Bang ya. Ya, dan juga karena mungkin yang sudah ditugaskan mereka merasa terpanggil dan tahu Medan juga gitu. Tapi apa yang bikin keluar Pak Prabowo dekat dengan keluarga Abang dibanding maksudnya ya orang-orang tim-tim lainnya gitu. Pertama mungkin ada beberapa om saya yang dari awal ikut operasi militer bersama dengan beliau gitu. Jadi chemistry itu sudah terbangun sehingga kalau pulang, dan kebetulan dulu beliau kalau pulang mereka kumpul, ibu saya masakin gitu. Nah, jadi dulu itu selain Pak Prabowo ada Pak Safri, terus Pak Simbolon Mahidin, terus Pak Adri Tarore, sekarang saya tidak tahu di mana. Kemudian siapa lagi? Pak Mojo. Beliau juga saya tidak tahu sekarang di mana gitu. Nah, inilah teman-teman satu lettingnya yang waktu itu Bertugas di sana. Oh jadi sama Pak Safri hand in hand ya waktu itu di Dili Bang ya? Ya mereka bersahabat dari dulu, dan kebetulan di sana juga seingat saya pelbetnya juga samping-sampingan gitu. Nah, terus ceritanya dari kedekatan keluarga itu ceritanya Joao Mota ini bisa di grooming sama Pak Prabowo mengikuti Ini ada ceritanya juga, lucu juga gitu. Jadi Pak Prabowo waktu 88 waktu tugas di sana, beliau datang ke rumah. Pas datang ke rumah nanya, si Joao kemana? Itu ikut-ikutan demo, saya marahin kata ibu saya. Dia marah, berontak, dia kabur ke kakaknya tuh. Ke tempatnya Meko, kakak saya namanya Meko gitu. Udah akhirnya beliau datang ke tempat saya. Kamu ngapain kamu di sini gitu? Kamu mau nggak sekolah ke Jakarta? Kamu daripada ikut demo nanti kamu jadi ini, udah mendingan kamu sekolah ke Jakarta aja gitu. Akhirnya diajaklah kami berlima, saya, Rui, ada Antonio, Jakes ini pernah masuk polisi terus keluar. Rui ini Rui Duterte. Rui Duarte. Rui Duarte ya. Sama ada satu lagi Zuze. Ya, terus kami akhirnya diajak ke Jakarta. Oleh
oleh Pak Prabowo gitu. Dan beliau masih tugas di sana gitu. Tahun berapa tuh Bang? Tahun 89. Oh, berarti abang rombongan ini nih satu Ya, rombongan. satu ya? rombongan Iya, gitu. rombongan, iya. Rombongan itu. Transmigran ini. Bang. Transmigran. Iya. Terus Bang, 5 orang nih ya. 5 orang ini. Berarti 5 orang anak tim-tim yang diajak ke Jakarta oleh Pak Prabowo. Iya, jadi beliau punya ada rumah di Cijantung. Kami ditempatkan di situ. Kami sekolah berlima. Udah kami aja tinggal di rumah itu gitu. Sampai masing-masing berkarir dan ini masing-masing gitu. Tapi 5-5-nya mencoba Masuk jalur tentara. akademi militer. 5-5-nya tes, Jakes masuk polisi, kemudian dia keluar, dia kembali ke Timor Leste. Terus yang satu lagi Antonio, dia akhirnya gabung di PBB, sekarang dia ada di Sudan. Kemudian si Jose almarhum, salah satu Pak Rui Duarte yang sekarang legend. Ya. Dan ya saya yang hari ini diwawancara kalian. Oh gitu. Klasifikasinya apa Bang? Maksud gue nih sorry ya. Ya. Gue pengen tahu juga. 5 orang ini tuh The Chosen 5 ini apa yang membuat? Semuanya orang tua kami temannya beliau semua gitu. Oh. Ya. Jadi kami juga masih bersaudara juga semuanya, ini masih Iya, ada hubungan iya. saudaranya gitu. Paling tidak kerabat dekat gitu. Tapi kenapa dari saudara kandung Abang, Bang Jo yang dipilih sama Pak Prabowo? Menurut lo apa? Maksud gue kan kita rasa-rasanan. Iya, karena waktu itu kan gue yang umurnya pas di umur zaman itu kan lagi rame-ramenya demo, rame-ramenya, dan gue yang lagi nakal. lagi yang bandel-bandelnya lah gitu. Yang lain-lain kan gue anak ke-7 dari 8 bersaudara, yang lain-lainnya kan udah pada gede gitu. Oh, ini yang masih bisa gue selamatkan nih Masih kata bisa, Pak Prabowo. kira-kira begitulah. Gue juga bener-bener karena kebetulan demo Santa Cruz itu Ya, 91 Bang. 91 yang nusuk Pak Gerhan itu teman paling dekat saya gitu. I see. Akhirnya awalnya pecahnya Ya. Santa Cruz itu gitu. Iya. Raul Lemos juga ikut tuh posisi itu, dia pernah cerita sama gue. Pernah cerita sama kita kan. Dia pakai tumpukan mayat-mayat untuk menyelamatkan diri kayak gitu-gitulah. Ya, itu Abang bagian dari rombongan yang Kalau seandainya saya tidak disekolahkan ke Jakarta, mungkin saya bagian dari rombongan itu gitu. Oke, jadi Teman dekat abang aja petusuk Pak Ya Gerhan. nusuk Pak Gerhan, jadi awalnya pemicunya terjadinya penembakan Santa itu Cruz, gitu. Betul. Nah, terus Bang, oke, 55 datang di opini Pak Prabowo di kos-kosannya Kos-kosan. Prabowo. Ini kayak Cokroaminoto ini kan punya kos-kosan Kira-kira kan. seperti itu. Ada Soekarno, Semaun segala macam kan. Betul. Kenapa waktu itu Pak Prabowo kan sebagai seorang tentara, Crown Prince juga dari Orde Baru, harusnya kan bisa dong Bang punya kata belece memo untuk ngelolosin Bang Bota gitu. Dan yang lain-lain yang tidak bergabung di akademi militer juga harusnya kan. Apa sulitnya buat Pak Prabowo? Apa sulitnya Nah, anak presiden? itu kelebihannya Pak Prabowo gitu. Dia walaupun sampai sekarang beliau saya lihat konsisten bahwa setiap orang datang ke beliau mau minta tolong, mau minta apa, pasti beliau tolong, tapi beliau selalu nulis apabila memenuhi syarat. Itu boleh dicek loh. Beliau selalu seperti itu gitu. Apabila memenuhi syarat. Saya kan secara fisik kan mata saya tidak memenuhi syarat gitu. Mungkin secara fisik, secara ini memenuhi syarat gitu. Oke. Nah, jadi beliau tidak pernah memaksakan kalau kira-kira kalau kondisi seperti itu gitu. Soalnya gue agak inget kemarin pidato Pak Safri di Unhas ini Bang. Kamu mau tentara nggak? Siap mau, tapi pakai kacamata Pak. Bisa diatur nanti kamu kan, nah, gitu Pak. Ada kan ini yang kemarin. Abang lihat kan? Kalau sekarang kan udah boleh. Kalau sekarang udah Sekarang boleh. boleh. Kalau dulu kan tidak. Aku gitu. pikir cuma di Makassar aja. Oh enggak, sekarang udah boleh gitu. Iya. Tapi oke, artinya jadi ordalnya Pak Prabowo sejak 89 sebenarnya ya. Iya bisa dibilang begitu gitu. Tapi gini Cuman Bang. saya bandel, saya ini kan Kamengo, saya ini kan termasuk yang susah diatur gitu. Iya. Tapi kok maksud gue gini loh Bang. Ini non sewu. Aku sama Ari kan bikin diskusi politik ini udah agak lama. Mengamati lah siapa yang ada di lingkarannya Pak Prabowo. Ada Sokol, ada Hambalang Boys gitu-gitu. Abang ini termasuk Hambalang Boys atau enggak? Nah iya. Saya mungkin tidak ya, karena saya selama ini kan berkarir sendiri, saya membangun karir sendiri, saya berprofesi sendiri. Tapi hubungan kedekatan itu tetap kita jaga silaturahminya, dan saya selalu datang ke beliau gitu. Dan ya
termasuk saya sering sekali berkomunikasi dengan beliau kapan saja gitu. Jadi akses anytime. Cuma abang tidak hidup dari quote unquote bisnis dan ekosistemnya Pak Prabowo gitu bang. Kenapa Tapi memilih untuk keluar dari ekosistem itu? Karena saya waktu beliau ketika saya ke Norwich, sekolah di Amerika, terus saya ke Meksiko, saya pulang kan beliau masih di luar gitu. Beliau masih di luar, saya mulai membangun karir saya gitu. Itu lu ke Norwich juga disuruh Pak Prabowo bang? Maksudnya Ada sesuatu nanti saya cerita di luar konteks inilah. jangan di sini gitu. Iya. Tapi waktu abang harus berkarir Pak Prabowo nggak di sini soalnya. Betul. Jadi beda cerita kalau Pak Prabowo misalnya abang habis dari Norwich, Pak Prabowo di sini mungkin beda cerita. Mungkin beda ceritanya. Tapi saya sempat ditawar juga oleh beliau, tapi saya sampaikan bahwa saya sekarang sudah mandiri. Kebetulan saya dulu ada usaha IO sama konstruksi. Nah, saya bilang di Jakarta tuh? Di Jakarta. Tahun 2001-2002 gitu. Oke, udah baru balik ya Pak Prabowo ke sini. Baru balik gitu. Nah, kalau Bapak perlu apa-apa ya saya bisa bantu Bapak dari sisi konstruksi, sisi event organizer, karena waktu itu saya punya kegiatan itu gitu. Jadi abang relatif quote unquote mandiri lah dari Pak Prabowo gitu ya. Bisa dibilang seperti itu. Cuma selalu support saya dan komunikasi tidak pernah terus putus. Kita silaturahmi tetap kita jaga, tidak pernah putus gitu. Bang termasuk gini bang, maksud gua 2 tahun lah terakhir lah. Itu kan kita tahu di sekeliling Pak Prabowo itu siapa-siapa aja, ada Bang Dasko, ada Pak Safri, ada teman-teman apa namanya, ada Bang Sugi, ada Bang Mas Daryono gitu. Gitu kan yang terlihat di ini pengamatan kita lah sebagai orang awam ya dan nggak mengamati politik. Bang Joao nggak ikut support Pak Prabowo di pemilu 2024 kemarin? Saya ada di situ cuma tidak kelihatan aja. Berarti pengamatan lu kurang tajam nih berarti. Memang kita dari luar pagar soalnya bos, ya kan? Di dalam pagar juga banyak yang nggak tahu gitu karena. Gitu. Benar, karena dalam pagar pun nama lu nggak pernah di-mention. Nggak pernah mention. Nah itu kelebihannya gitu. Jadi nggak kan? Tunggu. Kenapa begitu situasinya? Dan lu kenapa itu jalan lu yang pilih atau Pak Prabowo yang menugaskan? Udah mau lu belakang layar aja. Ya saya memilih menempatkan diri saya sebagai seorang loyalis yang berdedikasi. Itu kita tidak perlu harus tampil, tidak perlu harus mendapatkan manfaat, tapi kita harus memberikan pengorbanan kita maksimal untuk mengusung dan menghantar beliau menuju apa yang beliau cita-citakan, karena saya tahu persamaan saya dengan beliau itu adalah nilai-nilai yang beliau perjuangkan, itu adalah nilai-nilai yang kita yakini juga gitu. Jadi itu yang paling penting gitu. Dan beliau setelah jadi pun saya termasuk orang yang di awalnya tidak mau menerima jabatan apapun. Makanya saya baru ketemu beliau mengucapkan selamat itu setelah 10 Februari 2025. Lu yang bener lu. Iya. Habis 10 itu Februari itu setelah dilantik dong. setelah dilantik. Iya. Berapa bulan setelah dilantik? 3 bulan. Gak masuk akal lu bang. Benar. Masa sih? Makanya saya memilih tadinya saya pikir beliau sudah menjadi presiden dan Abang nggak mau ganggu gitu ya? Saya nggak mau ganggu dan saya memilih sesuai dengan profesi saya dan mimpi saya itu tadinya saya ingin menggerakkan pertanian alami yang saya bangun selama ini gitu. Karena abang udah berbisnis di situ. Saya sudah saya berbisnis itu untuk mencari uang agar bisa menjadi petani. Karena bagi saya petani itu profesi yang mulia dan itulah sebagai dasar daripada semua negara itu harus punya kekuatan dan kemandirian pangan gitu. Nah ini misi besarnya gitu. Iya. 10 Februari dan salah satu misi besar Pak Prabowo kan kita tahu kan Koperasi Desa Merah Putih ini kan bang. Ya. Yang jadi salah satu ininya lah. Tonggaknya lah. Perkembangannya sudah sejauh apa bang? Mimpi yang banyak orang ini menurutku orang lebih merasa wah ini lebih berat lagi nih daripada MBG dan program lainnya. Saya kebetulan latar belakang saya kan konstruksi dan ketika saya diminta untuk mendesain itu karena dari Agrinas ini kan tadinya kan pecahan dari bukan pecahan ya, kita ini kan dulu kan Yodiakarya kemudian dimasukin Agrinas dan itu melebur menjadi Agrinas Pangan Nusantara. Tetapi divisi konstruksinya tetap ada.
divisi engineering consultant-nya. Nah itu kita manfaatkan, kita bikin desain, kita bikin ini, kita paparkan ke beliau dan sesuai dengan konsep yang beliau inginkan. Sehingga Koperasi Merah Putih ini benar-benar dari konsep sampai ke programnya semua itu benar-benar dipikirkan 100% oleh Pak Prabowo. Jadi kalau orang bilang koperasi ini sekarang adalah wujud Prabowonomik, ya ini faktanya gitu, bahwa beliau membangun kekuatan ekonomi kerakyatan benar-benar dari desa untuk Indonesia gitu. Ya, itu manifestasi program media Bang. Betul. Tapi kenapa, ini pertanyaan lagi nih Bang, sebelum update udah berapa banyak, gimana challenge-nya di lapangan, kenapa Agrinas Bang yang memegang? Ini kan juga tanda tanya juga, harusnya kan abang ngurus tani bertani nih barang. Tapi kita kan ada divisi konsultan engineering gitu. Yang memang dari sudah 60 tahun perusahaan Yodiya Karya itu bergerak di konsultan engineering gitu. Sehingga kita diminta untuk mendesain dan mengawasi pekerjaan itu dan membangunnya. Akhirnya kita mencoba membangun suatu konsep yaitu padat karya bakti. Nah untuk mengerjakan itu kita menggandeng teman-teman dari TNI. Kenapa TNI? Karena TNI yang punya orang di desa-desa di seluruh Indonesia yang bisa kita gerakkan secara cepat dan dia menerima melaksanakan perintah itu secara tegak lurus gitu. Dan ini kita bikin menjadi satu gerakan pembangunan dari desa oleh desa untuk desa gitu, untuk membangun Koperasi Desa Merah Putih tersebut gitu. Bang, apa bedanya sama, kan sudah ada ID Food juga nih Bang selama ini. Ada yang bilang Pak Prabowo kayaknya nggak terlalu suka nih existing organisasi yang udah ada, jadi I create satu. Saya pikir enggak, ini beliau kembalikan kita kepada konstitusi ya, di mana kita lihat kalau pasal 33 itu ekonomi Indonesia harus dibangun berasaskan asas kekeluargaan, di mana juga Koperasi Merah Putih itu, koperasi itu adalah wujud daripada pembangunan yang berasaskan pada asas kekeluargaan. Kemudian juga mengenai pemerataan, kita selama ini kan sila kelima ini kan kita sebut, kita hafalin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi di mana keadilan itu gitu? Sedangkan akses kepada finansial dikuasai sepenuhnya oleh sekelompok orang saja gitu. Nah inilah saatnya kita wujudkan pemerataan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui mengendalikan akses retail yang menjadi darah daripada kehidupan manusia, kehidupan kita berbangsa dan bernegara, karena di situ adalah finansial yang berputar di situ sangat besar gitu. Kalau kita hitung, wah luar biasa itu angkanya gitu. Angka apanya Bang? Angka uangnya kalau dihitung ketika koperasi ini berjalan, kalau satu hari di situ berputar 20 juta saja, berarti 20 juta dikali 365 hari, berarti kurang lebih sekitar 17 triliun itu di satu tempat gitu. 1,7 triliun satu tempat itu. Dan itu di seluruh Indonesia kayak 80.000, wah itu dahsyat itu luar biasa. Totalnya 80.000 Bang. 80.000 koperasi dan sekarang ini kita sudah membangun. Ini bulan apa nih? Maret tanggal berapa kita syuting? Hari ini tanggal 6. Tanggal 6 ini sudah mulai dibangun 31.000 dan 1940 sudah jadi 100%. Ya. Abang ngecek hari-hari atau gimana itu data? Kita bisa gitu? Jadi kita menggunakan digital. Jadi setiap hari itu kita punya dashboard, kita bisa ngecek real time apa yang diposting oleh teman-teman dari Babinsa gitu. Pagi dan sore hari gitu. Jadi abang ada dashboardnya, mau Bang liatin di sini? Ada dashboardnya sih, kalau memang mau diliatin juga bisa kita liatin. Inilah kita nanti simulasi ya. Nanti kita bisa lihat gitu nanti ini. Oke. Jadi udah berapa Bang tadi Bang? Bisa 31.300. 31.000 itu berdiri secara fisik ya Bang ya? Lagi dibangun, sehingga menggerakkan kurang lebih sekitar 600.000 orang yang bekerja untuk membangun ini gitu. Oh ini yang Abang bilang padat karya tadi apa Bang? Karya bakti. Oke. Jadi dan kenapa mitranya dengan TNI? Mitranya dengan rakyat. Mitra untuk membangun ini dengan rakyat, tetapi TNI membantu menggerakkan bersama dengan kepala desa menggerakkan pembangunan tersebut. Jadi pembangunan ini bukan sifatnya pembangunan gerai seperti biasa, tetapi ini adalah gerakan
dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Bang, apa bedanya Koperasi Merah Putih yang ada di desa kelurahan ini dengan usaha-usaha retail yang selama ini memang hidup di tengah rakyat? Betul. Warung-warung Madura yang juga jual gas, ada jual galon. Betul. Apa bang? Bedanya adalah 100% keuntungannya dikembalikan ke warga desa itu. Jadi 3% nanti untuk pengelola atau sekarang ini Agrinas yang mungkin nanti akan jadi bentuknya apa seperti apa kami juga belum tahu. 15% itu sebagai SHU yang akan dibagikan di akhir tahun. 82% akan dikembalikan kepada warga desa itu dalam bentuk voucher, khususnya yang desil 1, 2, 3, 4 yang bisa digunakan untuk membeli sembako, untuk membeli obat, untuk membeli alat tulis, untuk membeli gas, dan untuk bisa beli pulsa listrik. Jadi benar-benar untuk kebutuhan mendasar mereka gitu. Oke, nah itu bedanya gitu. Makanya pasti saya yakin bahwa koperasi ini akan jalan karena kamu belanja di situ, keuntungannya akan kembali ke kalian gitu. Nah, kenapa kalian nggak belanja di situ? Kan nggak mungkin, nggak make sense gitu kalau orang tidak mau belanja di situ gitu. Itu membedakannya di situ. Betul. Tapi yang kita lihat ya bang, ini semacam, ya memang faktanya ini top down gitu bang. Maksudku semuanya, infrastrukturnya, sistemnya, pola pembagiannya itu udah ada manual book yang tinggal diseragamkan. Jadi, gitu. Ini adalah social empowerment. Jadi negara membangun kekuatan masyarakat dari bawah untuk menunjang perekonomian negara, untuk bangkit bersama mengangkat negara gitu. Makanya kalau kata Bung Hatta, kita nyalakan lilin, koperasi itu ibarat kita menyalakan lilin-lilin di desa untuk Indonesia. Kalau sekarang kita nyalakan mall-mall kecil di desa untuk Indonesia. Itulah Prabowonomics gitu. Jadi di desa ini bang ya. Jadi sekarang kita gerakan dulu, kita bangun top down, tetapi nanti dalam waktu 2 tahun atau lebih ketika ekosistem ini sudah berjalan autopilot akan diserahkan kepada pengurus-pengurus koperasi di desa itu. Sehingga kegiatan ini benar-benar bisa mandiri, bermanfaat dan bisa berdampak ekonomi kepada teman-teman yang di desa. Abang menggunakan sistem kayak gini kan kita punya BUMN bidang konstruksi juga, kita punya banyak lah kontraktor misalnya. Betul. Nah, abang memilih jalan kayak begini nih karena apa bang? Sehingga melibatkan warga, pakai tentara segala macam. Sebetulnya lebih kepada bagaimana melakukan pemerataan dan distribusi uang langsung ke bawah sehingga kita bisa keluar dari kutukan 5%. Dan kata Pak Purbaya sih saya dengar ya, katanya yakin bahwa insya Allah kita bisa keluar dari kutukan 5% ini dan kita bisa tumbuh 6% di semester pertama ini gitu. Iya makanya dari desa-desa itu bang. Tapi ada satu problem bang, nggak tahu ya. Tapi mungkin. Tapi komplain nggak mereka kerjanya? Dengan membangun 31.000 ini ya, terus terang aja gitu. Masalah banyak. Nah, challenge-nya apa bang di lapangan? Perkeliruannya banyak sekali. Tetapi saya berusaha fokus bahwa selama apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan, wujud daripada koperasi itu masih bisa terbentuk sesuai dengan desain dan gambar yang sudah kami berikan. Saya pikir ya saya tidak bisa mengurus 31.000 satu persatu gitu. Jadi saya fokus udah ngurus di situ aja. Fokus dengan tujuan aja lah gitu. Iya, bentuknya sama semua bang. Bentuknya sama semua. Indonesia ukurannya 20 kali 30. Itu jadi, satu desa satu. Satu desa satu. Nah bang, ada yang menyebutkan juga sebelum nanti kita masuk ke pick up 4x4 ini yang diinginkan oleh orang ya. Apa nih? Iya bisa ya kan. Ini bang, ini ada beberapa teman-teman yang udah mulai agak mengeluh gitu ya. Karena misalnya ada teman saya namanya Divio ini bang, bapak ibunya itu punya retail pangkalan gas di kawasan Cilegon. Setelah hadirnya Koperasi Merah Putih, desainnya adalah ini kan kuota bang, kuotanya jadi dialihkan ke sana sehingga retailer rakyat jadi agak kesulitan gitu. Koperasi Merah Putih banyak kan di Cilegon? Harusnya ada. Yang nggak ada apa? Inilah. Oh yang ada gereja bos. Iya benar. Gereja nggak ada bang, harusnya bang. Siap. Gimana bang? Nah, kalau menurut saya
Itu kan banyak Middle, terjadi ya. di tempat lain, Bang. Dalam segala usaha ini, khususnya di pertanian maupun di bisnis, ini kan selalu ada middleman yang membuat chain of distribution itu menjadi panjang dan costnya menjadi mahal sehingga apa yang kita bayar itu menjadi sangat mahal. Nah, inilah yang harus kita potong kalau kita mau berpihak kepada rakyat gitu. Gas ini kan disubsidi oleh pemerintah untuk rakyat kecil. Tetapi sekarang ini dimanipulasi oleh beberapa kelompok untuk kepentingan mereka mengambil keuntungan dengan memanfaatkan subsidi tersebut. Gas ini kalau nggak salah harga real ininya adalah 11.800 ditambah dengan transportasinya itu 1.080 dan harusnya dijual paling mahal adalah 14.500. Tapi sekarang ini rata-rata mereka berjual di pasaran itu antara 21.000 sampai 28.000 gitu. Oh, karena middleman ini Karena ya. middleman ini. Nah, saya pikir kalau itu kewajiban negara untuk memutuskan rantai itu sehingga kita mendapatkan fair price. Oke, untuk Fair rakyat. untuk rakyat gitu. Tapi gimana dengan ini kan orang-orang yang juga hidup dalam Ya harusnya mereka kalau retail rakyat kan, Ya. quote unquote nih, Bang. retail rakyat, tapi dia memanfaatkan hal yang salah kan. Subsidi ini kan harusnya untuk rakyat, bukan untuk mereka ya. Nah ini saya rasa harus ditegakkan. Nah ini saatnya kita tegakkan dan ya semoga ini nanti benar-benar rakyat akan mendapatkan subsidi itu secara langsung sehingga program pemerintah ini benar-benar bisa dinikmati oleh rakyat, bukan oleh kelompok-kelompok yang Anda sebut tadi gitu, bro. Iya benar-benar. Jadi ini nanti konsepnya ke depan retailer rakyat yang memperdagangkan barang-barang subsidi Iya. itu akan dihilangkan. Maksudku kuota untuk mereka, jatah untuk mereka akan dihilangkan. Atau mereka bisa bermitra juga sebenarnya dengan koperasi merah putih. Silakan mereka bermitra. Saya pikir dengan kita bisa jual di koperasi dengan angka itu, saya rasa mereka bisa. Karena begini, kita kalau habis gas di rumah, nggak mungkin saya nyari ke koperasi dulu. Iya, bisa. Oh, karena satu desa bisa jauh jaraknya. Bisa jauh Bang, ya? jaraknya kan. Pasti saya mungkin beli di retail yang dekat rumah saya. Atau saya perlu mie 2 bungkus. Ya, kebeletnya lapar banget nih. Iya, benar. Nah, pasti belinya kan di situ. Nggak mungkin kita harus ke koperasi dulu gitu. Nah, itulah tempatnya para Tempatnya para retail retailer, rakyat betul, ini ya. tetap hidup gitu. Jadi ini kan kita membangun kekuatan rakyat gitu. Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat ini. Ini yang demokrasi ekonomi yang sebenarnya ya ini. Iya, tapi agak ngeri-ngeri sedap ketika dua menteri kabinetnya Pak Prabowo bilang bahwa ini nanti retailer besar kayak Alfamart sama Indomart udah gantung diri aja kau. Gitulah bahasanya. Saya pikir enggak juga lah. Nanti mereka ini akan berdampingan dan mereka punya pasar tersendiri gitu. Jadi saya rasa Koperasi Merah Putih ini sasarannya kan lebih kepada masyarakat bawah. Kita nanti menjadi pusat untuk penjualan semua produk subsidi. Kita menjual produk-produk UMKM. Terus kita menjual produk-produk harian ibu-ibu di desa, pisang goreng, nasi bungkus, atau produk-produk harian lah. Yang jadi outletnya itu juga outletnya orang-orang desa gitu. Kemudian kita juga ada e-commerce. Kemudian kita ada juga marketplace. Jadi kita bisa berharap kita berharap nanti masyarakat di desa bisa terhubung dengan orang-orang di kota dan orang-orang di dunia gitu. Jadi Indonesia go global melalui Koperasi Merah Putih nantinya gitu. Tapi bukan berarti kalau ada Koperasi Merah Putih retailer yang sudah ada, misalnya baik retailer rakyat ataupun retailer yang kayak Alfamart dan Indomart ini akan dilarang gitu enggak? Saya rasa tidak. Tapi mungkin dengan ada Koperasi Merah Putih mereka juga akan memperhitungkan bagaimana strategi mereka canggih, mereka hebat, mereka pasti melakukan strategi tertentu untuk survive gitu, dan mereka punya analisa market intelijen yang luar biasa gitu. Ya sekarang kita tinggal lihat bagaimana kita memastikan bahwa Koperasi Merah Putih ini juga harus survive gitu. Ini tanggung jawab kita bersama nih, sama-sama anak bangsa. Tanggung jawab kita membangun dan mewujudkan cita-cita amanah daripada konstitusi kita gitu. Karena begini loh, pasal 33 ini setelah kita pelajarin, kita lihat, itu adalah pasal ritihan, ratapan daripada founding fathers kita ketika mereka melihat bagaimana kekayaan alam kita, bagaimana semua harta kekayaan bangsa ini diambil untuk peradaban dan kesejahteraan para kolonial yang selama ini menguasai Nusantara ini gitu. Nah, harapan kita ke depan
Nusantara berdaulat menjadi satu negara yang kuat dan menjadi penopang untuk dunia gitu. Wah, luar biasa ininya ya. Bagus juga pidato lu, Bang. Abang gini. Iya, kurang gebrak meja aja Oh, tuh. saya nanti bisa begini juga. Saya nggak biasa begini, saya biasanya begini Waduh, soalnya. jangan dong. Saya kan, iya. Begini bagi buat orang-orang jahat yang buat ingin orang arus. menghalangi pasal 33. Wah, itu harus kita ini gitu. Iya, Bang, tapi ada Nih, ketakutan kalau juga. tapi-tapinya nih bahaya nih kalau udah mulai garuk-garuk kepala nih. Iya kan nih. Lu tanya 16 dulu loh. 16 itu apa? 4 kali 4. Lalu lah. Capek gue dari tadi nanya mulu lu dia. Iya lu nanya masa gue ngomong. Oh iya bener Iya, juga. Lu kan? lemas abis ya kan. Puasa Bang, ini Bang. bang soal pick up bang yang ramai ini bang, ya kan? Di mana-mana nih. Pertama saya dengar ini dapat resistensi lah dari bagian dari pemerintahan Pak Prabowo gitu. Beberapa kementerian katanya sempat komplain sama abang dan abang meninggalkan lokasi acara dengan secara walk out gitu, saya dengar gitu. Itu benar nggak bang? Ini total politik nih ininya bahaya nih, intelijennya tajam juga gini, cium-ciumnya nih kayaknya. Dengar aja. Oh, dengar-dengar gitu. Iya, benar apa enggak info abang? Ya, Atau sebenarnya abang kebelet pipis aja. Sebenarnya walkoutnya karena pengen pipis. iya betul itu benar itu. benar. Gue kasih jawaban tuh Bang. Terima kasih. Ya sebetulnya kan ini kan tidak program yang ujuk-ujuk ya. Ini sebetulnya prosesnya sudah kita lakukan dan prosedurnya sudah kita penuhi semua termasuk tata cara dan semuanya yang hadir kita undang itu ada berita acaranya. Kita undang klarifikasi, kita undang mereka untuk melakukan justifikasi, kita negosiasi dan apabila kita tidak sepakat kita tanda tangan. Tidak ada yang tidak tanda tangan yang kami panggil gitu. Termasuk ada beberapa pihak yang saya lihat sekarang ini memberikan statement-statement yang seolah-olah kayaknya mereka nggak dipanggil, nggak di ini. Nah saya takutnya nanti pada saat nanti saya harus bayar, saya juga lupa kalau saya waktu itu pernah manggil mereka gitu. Nah ini kan nanti sudah jadi bahaya gitu nantinya gitu. Makanya kalau ngomong sebaiknya juga harus konsisten dengan data yang mereka pegang dan yang saya pegang gitu. Jadi jangan sudah dapat bagian 20.600 tapi di TV ngomong-ngomong seolah-olah kayaknya nggak dapat, seolah-olah kayaknya belum dipanggil gitu. Siapa nih 20.000? Terus terang aja Mitsubishi gitu. Mitsubishi kan ngomong-ngomong di TV katanya nggak dapat gitu. Padahal Mitsubishi mensuplai kami 20.600 gitu. Apa Bang mobil truk. Oke. Ya. Untuk Koperasi Merah Putih. Ya. Jadi jangan juga di TV itu ngomong-ngomong seolah-olah kayaknya dia tanda tangan berita acara loh, ada buktinya gitu dan saya bisa ini minta mereka untuk pertanggungjawabkan apa yang mereka statementkan di media-media seolah-olah kayaknya kita tidak beri mereka peluang gitu. Hino kita kasih 10.000. Terus Foton Autra kita kasih 13.500. Isuzu kita kasih 900. 900 itu pun karena dia sudah tidak bisa lagi mendapatkan supply karoseri. Kalau bisa kita beli dari lokal, kenapa harus kita beli dari luar gitu? Kalau memang harganya bisa kompetitif gitu. Iya. Oh gitu. Jadi sebenarnya udah. Nah gini Bang, jawab pertanyaan basic lah ya. Yeah. Abang kan kemarin di pertemuan sama former presiden kan abang hadir tuh. Ya. Di belakang sebelah abang, kiri abang kan ketua Kadin tuh. Betul. Kita tahu Kadin yang paling keras kan dalam konteks importasi mobil India ini, Mahindra ini. Waduh. Iya kan? Ini Mahindra dapat promosi gratis ini. Iya, Setiap saat makanya. disebut padahal ada Tata juga dan Tata yang paling banyak Betul sebetulnya. Bang, Mahindra itu Bang. Kadang-kadang kalau kan kadang-kadang warnanya gelap apa segala macam. Kalau pakai Sean Lab di ini sampo mobil Bang. Waduh, Iya. berarti pas banget ini nanti kita bisa ini untuk mengantarkan pupuk ya kan. habis itu cuci mayur. dan langsung bersih ini ya. Bisa pakai Dari ini UMKM bang. Wah, ini pas ini sudah berarti ini. anak Sean untuk Lab. ini. Iya, cuci mobil kan Anda jangan sampai Anda nganter barang nanti mobil kusam. Betul nggak sekali. happy. Nah, inilah Bang. kehebatannya nih total politik udah menyiapkan bagaimana supaya bersih-bersih agak nanti Mahindra tetap mengkilat gitu. Betul. Pakai Jadi, Bang, Sean tapi Lab, mem- bang. Lah, iya. Tapi Jadi, jangan ke kepala bang. Oh begitu Mengkilat ya. juga. Mengkilat tapi juga. sakit. Maksudnya nyindir saya ini. Abang kalau mau pakai sampo ini juga paten, cuma tidak disarankan. Oh, baik. Iya kan? Iya itu aja. Nah, masuk iklan dikit lah boleh lah. Boleh, Kalau boleh, Anda kita- juga lagi usaha di AD ini kan. Betul. Kita Bang, iklanin siap. apa tadi pertanyaan gue ya? Itu apa Sampai lupa Bang gara-gara abang nih kan. Kadin Bang. Kadin. Soalnya gini.
kenapa kita butuh mobil Mahindra dari India impor 4x4 padahal kita punya katanya industri dalam negeri bisa memasok kebutuhan itu dengan barang 4x2. Emang 4x2 yang diproduksi nasional kagak bisa masuk dan melayani KDMP 1 Indonesia? Itu pertanyaan. Kebetulan kita ini kan banyak yang tidak mengikuti perkembangan daripada pembangunan Koperasi Merah Putih ini. Ketika tiba-tiba kita sekarang ini per hari ini tanggal 6 Maret ini kita sudah membangun 31.000. Dan mereka berpikir dan statement-statement dari mereka sendiri bahwa mereka mampu supply tetapi butuh waktu 2 tahun. Nah sedangkan kita dalam bulan April ini sudah harus buka 1.000 dan terus bergulir dan sampai bulan Juli itu paling tidak kita sudah membuka 30.000 gerai gitu. Dan selain mobil 4x2 itu selain dibutuhkan oleh supplier daripada kegiatan bisnis logistik yang ada, MBG ini pun sekarang lagi membentukkan begitu banyak gitu. Kalau seandainya kita ambil dari 4x2, saya akan mensabotase kebutuhannya MBG untuk mensuplai dapur-dapur yang mereka sudah layani gitu. Karena kapasiti produksi nasional sekarang belum ada, sehingga saya mengambil jalan tengah, yaitu kita mengambil dari luar. Pertama kita ngambil dari luar ini, kita impor ini karena produsen kita pertama nggak mampu menyuplai itu. Kemudian spek yang kita minta ini, yang 4x4 ini, mereka sendiri juga 100% mengimpor gitu. Cuma ini hanya bedanya kalau mereka itu siapa maksud abang? Yang ATPN yang ada di lokal ini selama ini mereka mengimpor dari luar juga 4x4. Cuman bedanya saya tidak mengimpor dari tempat yang mana mereka mengimpor, itu saja yang buat mereka ribut. Padahal pasar saya ini kan pasar yang berbeda dengan pasar yang mereka ada gitu. Mereka punya pasar ini, saya ini kan pasar yang hanya untuk satu kegiatan. Nah ini akhirnya mereka kadang nggak kebagian. Ya menurut saya ya kalau Kadin bicara seperti itu, memang Kadin itu kan harus melindungi teman-teman pengusaha mereka gitu, dan ini Kemenperin juga begitu kan ya, seperti itu, dan itu hak kewajiban mereka untuk melakukan itu. Tapi karena mereka tidak punya data, setelah saya berikan data, saya berikan penjelasan, Mas Anin juga ketua Kadin, beliau juga mengapresiasi apa yang kita lakukan gitu. Jadi kita teman aja, baik-baik aja gitu, cuma hanya kelihatan itu tulus di media. Apresiasinya bang? Menurut saya tulus ya, karena setelah dia tahu data-datanya, beliau juga orang yang berjiwa besar dan beliau menerima lah. Abang kadang-kadang sebuah pertanyaan Budi bahwa abang jawab, padahal itu gak perlu dijawab. Kau tanya dia, saya kejebak ini berarti ini. Kau tanya dia lah. Abang main silat dikit lah. Oh gitu bang. Jadi sebenarnya abang nggak mau mengganggu MBG. Itu pertanyaanku. Emang kita butuh semua KDMP butuh 4x4 bang? Kata beliau nggak usah dijawab begitu pertanyaan. Oh begitu. Enggak yang begitu-gitu yang tulus atau enggak. Oh kalau yang ini perlu dijawab. Iya, gitu. kalau data-data gini kan perlu bang. Ini kalau saya kasihnya nanti yang 1 4x4 4x ribut lagi juga. Jadi supaya adil, semua koperasinya ukurannya sama, mobilnya sama, jadi kita nggak ribut-ribut lagi. Bang, maksud gue 4x4 itu kan pasti konsekuensinya harganya lebih mahal dari 4x2. Nah ini kelebihannya nih. 4x4 yang kita beli dibanding dengan 4x2 yang ada di sini, yang apple to apple ya, dia lebih murah. Hah? Iya. Spek sama bang. Spek apple to apple, 4x4 tapi apple to apple gitu, dengan bak yang sama, dengan kekuatan yang sama, cc yang sama, dia lebih murah. Kok bisa? Nah itu kemampuan saya bernegosiasi, dan kita juga makanya saya selalu bilang saya beli dalam jumlah banyak bulk. Saya minta harga yang khusus dong. Saya kan bukan beli eceran, kamu kan tidak perlu marketing, kamu tidak perlu sales, tidak perlu bangun showroom, tidak perlu bangun ini. Saya beli dengan harga bulk, saya minta harga khusus. Dapat dari mana abang barang Mahindra ini? Ini barangnya dari India gitu. Bukan, maksudnya abang ini nemu di mana barang ini bang? Kebetulan dia ada suppliernya di sini. Sudah lama dari 2019 kalau nggak salah berdiri ATPM-nya di sini gitu. Terus? Jadi saya tadi ATPM-nya abang libatkan nggak? Atau nggak abang langsung ke pabrik? ATPM-nya saya libatkan di awal, tetapi kita tidak deal karena mereka sangat kaku terkait dengan after sales-nya itu. Dia benar-benar kalau yang sudah ada baru dia mau supply.
Kalau tidak ada dia tidak masuk line. Akhirnya saya coba melobi langsung ke Mahindra Indianya. Akhirnya mereka mau membangun, mulai melakukan lokalisasi pembangunan pabrik di Indonesia, baik selain daripada pabrik, mereka juga akan membuka bengkel-bengkel dan dealer-dealer di Indonesia, dan itu tertuang di dalam perjanjian gitu. 2027 sampai 2028 mereka akan buka di Indonesia gitu. Nah, Nah, untuk sementara ini mereka melakukan service center yang mobile, proaktif. Jadi mereka yang akan mendatangi koperasi-koperasi yang menggunakan mobil mereka gitu. Nah ini pertanyaannya kan di desa-desa emang ada bengkel Mahindra bos. ini mobile, Di makanya kan pertanyaan kita nih, ini gimana tipu aja nih Bang Jo ini. Gimana kan emang ada Dan juga emang ada bengkel-bengkel Bang di kecamatan gitu kan. Betul, Mahindra ini betul. baru tahu kita barang ini. Aku pikir nama film Bollywood, ternyata nama produk. Mau produk dan Iya, atau mantan kepala OJK. Mahindra Siregar Mahindra itu bos. Ngaco ya. Iya. Gimana Bang? jadi jadi mereka itu tuh ya. mereka melakukan solusinya, terus mereka melakukan proaktif dengan membangun mobile service center dan mendatangi teman-teman yang perlu diservis gitu. Jemput bola gitu Jemput ya Bang bola ya. gitu. Jadi itu saya pikir satu terobosan yang cukup ini. Dan mereka juga bersedia? Mereka bersedia, dan juga di dalam kontraknya tertera bahwa apabila pabrik itu tutup, mereka harus mampu mensuplai spare partnya selama 15 tahun ke depan. Nah, itu tertulis hitam di atas putih, bukan hanya omon-omon ya. Iya. Jadi akan dibangun setelah kita impor. Berapa banyak Bang impornya Bang? Dari Mahindra 35.000. Oke. Yang paling gede apa Bang? Tata ya? Yang paling banyak justru dari Tata, tapi ini selama ini yang disebut selalu kayaknya Mahindra, nggak tahu karena mungkin dekat dengan Gerindra ya, jadi disebut-sebut gitu. benar juga. Iya, Jadi, kan? Iya, tapi mereka mendapatkan keuntungan juga dengan dipromosikan secara gratis, secara terus-menerus ini. Betul. Jadi seolah-olah kayak Mahindra Gerindra gitu. Iya. Aduh, Jadi Mahindra berapa? Tata berapa Bang? Mahindra 35.000, Tata 35.000 pickup, 35.000 truk. Jadi 105 itu dari kedua-duanya. Dari itu, India lah ya. Dari India gitu. Nah kemarin Prof Dasko mengatakan lagi Bang, agak keras tuh kan, minta ditunda dulu 150.000 import ini. Ya. Tapi kita lihat kan Abang show must go on kan. Ini apa yang terjadi Bang? Kalau Abang boleh jelaskan. Jadi beliau waktu itu memang karena melihat bahwa ada protes dan ada ini, beliau menyampaikan sebagai ketua DPR beliau belum mendapatkan wakil ketua DPR, beliau belum mendapatkan informasi dari semua pihak, tetapi beliau melihat bahwa ini jadi suatu gejolak yang perlu ambil suatu keputusan yang berpihak kepada rakyat, sehingga beliau mengambil langkah dan mengambil statement yang berpihak kepada rakyat. Tapi ketika saya jelaskan mengenai apa yang sudah kita lakukan dari awal sampai kita melakukan impor itu, beliau juga bisa menerima bahwa, dan beliau juga merasa bahwa itu bukan sesuatu yang dilarang dan tidak boleh gitu. Nah, toh di ujungnya yang mendapatkan manfaat kan dan yang rakyat juga gitu. Karena nanti ke depannya rakyat diberikan pilihan lebih banyak. Tinggal sekarang para produsen ini berkompetisi siapa yang bisa memberikan harga yang terbaik. Ya. Itulah yang akan menjadi pilihan rakyat dengan kualitas yang mereka tawarkan. Beauty contestnya di sini. Beauty contestnya di situ gitu. Tapi Mas satu KDMP berarti akan dapat satu mobil pickup dan satu truk. Mereka akan dapat satu truk roda 6, dapat satu pickup 4x4 dan motor 3 roda 2 unit. Itu seragam Seluruh Indonesia, satu ukuran, satu bentuk, tokonya, jumlah kendaraannya, merek beda-beda. merek beda-beda. Gitu. Oh, mereknya beda-beda ya. Berarti ya kalau dapat Mitsubishi ya kayak happy juga orang-orang ini kan, Toyota gitu. Iya mungkin, tapi kan ini dapat sales ini bos, apa pelayanannya home service. Dapat home service dan juga mereka memberikan jaminan servis sampai 100.000 kilo atau 3 tahun. Tapi masalah mobil di Indonesia ini kenapa ini jadi ribut, gue jadi ngerti juga, Dit. Apa tuh? Orang Indonesia itu majority beli mobil tuh yang dipikirin harga after sales ini Bang, ya kan? Ya. Padahal Ya, dia ini pakai kan, aja belum kan? Iya, pakai aja belum, udah dipikirin nih kalau dijual nanti harganya jatuh. Kalau ini kan nggak ada Nggak ada pikiran, after salesnya kan. nggak ada. Kan dia benar-benar pakai untuk kegiatan koperasi, dan kita bercari yang memang durability-nya teruji, mobilnya sudah teruji, dan kekuatannya, sehingga kita harapkan masyarakat bisa gunakan ini untuk jangka waktu yang panjang. Contohnya dulu kita waktu masih muda
Gak tahu nih kalian boleh ini gak? Kijang kotak itu kan dulu dibagi untuk KUD hijau-hijau di desa-desa kan. Nah, itu sekarang kita bangun putih-putih untuk di desa-desa gitu. Oh, ini Bang pertanyaan mumpung Abang menyebut KUD. KUD itu kan dulu program Pak Harto yang masif dan segala macam, cuma kita tahu kan pada akhirnya tidak sepenuhnya berhasil. Apa yang bikin koperasi Desa Merah Putih ini tidak jadi KUD versi 2? Yang tidak bikin KUD ini jadi menjadi KUD versi 2, pertama masif pada saat itu tidak semasif yang ada sekarang. Karena yang selama pemerintahan Pak Harto dulu kalau nggak salah itu hanya 3.000 KUD yang dibangun. Sekarang ini dalam waktu 4 bulan kita sudah membangun 31.000. Dan sampai bulan Juli nanti saya yakin itu 60.000 gitu. Dan ini suatu yang masif benar-benar gitu. Sehingga benar-benar menyeluruh, menyebar dan menjadi kekuatan dari masyarakat dari bawah untuk membangun retail bagi diri mereka sehingga finansial itu dikendalikan oleh masyarakat di bawah dan berputar di bawah sehingga kesejahteraan bisa kita wujudkan. Nah, ini bedanya di situ. Dan kelebihannya lagi, keuntungannya 97% dikembalikan kembali kepada desa itu. Oke. Nah Bang, ini kaitan sama statement Pak Dasko yang sempat menolak. Ya. Ya kan, kemarin saya acara di ITB sama Pak Dasko mendengarkan pidato beliau, memang turnya udah nggak menolak atau nggak meminta menunda lagi, tapi udah memberikan eksplanasi seperti yang Abang sampaikan gitu. Tapi waktu Pak Dasko bilang menunda itu Bang, itu di percakapan dunia permainan tuh banyak yang bilang Bang, ya kan, ini barangnya Safri nih. Karena ini Pak Dasko menolak, nggak menunda gitu loh. Ini seru ini seru nih. Ini gue mau nanya cuma gue Ini seru bagus ini kita ngobrol di sini bagus. Kenapa gini? Jadi yang mereka hubung-hubungkan dengan waktu itu kita kasih Mahindra kasih 4 mobil yang dihibahkan ke Kemenhan untuk membantu bencana di Aceh. Dihubungkan seolah-olah kayaknya Mahindra ini masuk lewat Pak Safri backup saya untuk ini. Kebetulan yang kasih mobil itu bisa Anda cek adalah PT RMA, ATPM yang ada di sini kan dia tidak hanya satu, dia ada beberapa. Yang Abang nggak deal itu. Nah, ATPM yang kasih mobil ke saya, yang kasih mobil ke Kemenhan itu RMA itu bos salah satu direktur orang Indonesia teman saya Pak Toto. Dia nggak dapat order dari saya satupun. Yang dapat malah kompetitornya dia karena dia mungkin manajemennya karena dia ini RMA ini kan bukan hanya di Indonesia, dia ini RMA ini kan ada di beberapa negara dan dia sangat kaku dan tidak fleksibel dan tidak memikir solusinya gitu sehingga akhirnya saya bilang sorry bro kita teman tapi ya gue harus deal sama yang mampu supply dan yang kasih harga paling bagus gitu. Gitu. Terus Safrinya gimana? Ya Pak Safri kan gak ada hubungannya gitu. Orang yang kasih mobil dia tidak dapat apa-apa kok dia bisa, harusnya Pak Safri kalau sini backup saya dari Mahindra dari RMA harusnya marah nih. Ya apalagi waktu mobil pertama kali datang wakil panglima Pak Jenderal Tandio gitu misalnya itu kan ya namanya juga dalam dunia permainan nih Bang. Iya kan. Gimana Abang menjelaskan ini bahwa ini permainan apa nih? Oh, yang masuk Anda yang becek ini Bang. Ini kan gini, kita kan setiap hari jam 4 sore kita tuh ada review dengan semua kodim seluruh Indonesia Zoom meeting. Kemudian setiap hari Selasa kita selalu ada review di Mabes TNI untuk memastikan bahwa semua apa yang sudah dilakukan sudah sesuai dan ada perkeliruan harus kita perbaiki, harus kita ini. Nah, waktu kegiatan di Surabaya itu adalah namanya gelar alat. Jadi kita menggelar alat, semua alat yang akan dibagi kepada koperasi-koperasi itu kita tampilkan di situ. Dan dilihat sama seluruh Babinsa, seluruh Dandim supaya mereka tahu bahwa nanti yang mereka terima adalah A, B, C, D, Z gitu. Seperti ini kira-kira. Nah ini makanya kami undang Wapang atau Pak Tandi waktu itu untuk hadir di Surabaya gitu untuk menyaksikan dan
kami juga pada ini kesempatan pertama kami tunjukkan ke Pak Tandi bahwa ini barang-barang yang akan diterima gitu. Kepolisian nggak dilibatkan bang? Nah baru saya mau Waduh. nanya. Kan Kebetulan ini Kan sama-sama ini apa? betul kebetulan teritori kan? betul karena waktu itu kami PKS-nya dengan Mabes TNI gitu. Nah Mabes TNI sekarang ini kan berdiri di yang membawahi Mabes TNI itu Mabes TNI membawahi TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara gitu. Polisi kan sekarang sudah mandiri dan berada di bawah kepresidenan langsung. Iya. Betul. Ini cara paten nih jawabannya. Bikin kita bingung ya kan. tapi begini bang, kan rumusnya gitu bang kan idealnya kan yang kita mau TNI Polri solid gitu Betul. kan, dan TNI Polri sama-sama kuat. Itu kan idealnya bang. Idealnya. Tapi faktanya kalau polisi kuat, tentaranya yang lemah. Kalau Wah, tentaranya ini- kuat, polisinya yang lemah. Ini saya nggak boleh jawab ini. Untuk yang ini lu nggak perlu jawab Nggak bang perlu ya jawab kan. ini, ya. Iya. Ini memang jokes. Kalau gua ajarin bang, lu tanya aja sendiri sama Pak Safri sama Pak Kapolri ya kan. Tapi bener clear ya bang ya. Clear. Ketika Pak Dasko ngomong kayak gini, ini nggak ada kaitannya Nggak ada, urusannya sama Pak Safri. Nggak ada, Karena nggak itu ada. di Ini- dunia permainan rame, betul. bang. Tapi Pak Dasko juga waktu menolak itu juga karena saya belum sempat menjelaskan. Nah, ketika saya jelasin, beliau juga bisa menerima gitu karena ternyata semua produsen lokal ini sudah saya undang, ada buktinya. Iya. Dan saya kasih bukti-buktinya, semua fotokopinya saya kasih ke Pak Dasko. Belum tabayun lah ya. Belum tabayun. Kemarin clear kayak gitu penjelasan Pak Dasko kayak abang. Awalnya 150.000 kita tolak, tapi ternyata setelah kita lihat, gitu-gitu lah Iya, persis. betul. Karena sudah saya Bang kasih Ota. buktinya gitu. Iya, ini masalah tabayun aja nih berarti. Betul. Ya nggak apa-apa. Ini kan artinya kan berarti mereka mencintai kita dan mereka memperhatikan apa yang kita bikin gitu. Jadi itu bagus lah. Iya, Yang paling sial banyak budgetnya bagaimana gak diperhatiin. budget berapa bang? Total budget berapa? Itu Kita- apakah APBN apa enggak? Governance-nya gimana? Ini kita bicara governance. Ya, jadi budget totalnya itu adalah 200 triliun. Masalah politiknya saya tidak tahu. Saya tidak ikut-ikutan, tapi kan kita bisa baca di media, kita lihat bahwa dana desa yang dipakai, yang diberikan kepada Kementerian Koperasi yang nantinya akan dibayar oleh Kementerian Keuangan. Nah, kami ketika berkontrak dengan Kementerian Koperasi sudah sampaikan ke kami bahwa nanti akan ditalangi oleh bank-bank himbara. Nah, ketika kami kontrak selesai, kami mendapatkan uangnya gitu. Nah, masalah politisnya terus terang aja kami nggak ikut-ikutan gitu. Soal governance-nya bang, dalam pengadaan, pembelian ratusan ribu perlengkapan tadi, itu banyak yang, ini governance-nya oke nggak? Dasar hukumnya apa? Iya, udah lelang belum gitu, tender nggak gitu-gitu. Oh iya dong, kami melakukan dengan kami mengundang mereka memberikan klarifikasi, mereka memberikan penjelasan terkait kapasitas dan kemampuan apa yang mau kita beli itu, dan kemudian semua itu kita rampung dalam berita acara dan juga ada fotonya yang mana nanti semua pihak yang hadir itu melakukan tanda tangan, dan kami pun selama ini didampingin oleh BPKP dan kita terbuka gitu. Dan mungkin saya rasa Agrinas ini akan menjadi satu role model baru manajemen yang benar-benar terbuka tanpa batas, dan Anda boleh coba sendiri nih kalau nggak percaya, datang ke kantor saya tanpa janji, pasti bisa ketemu saya. Ini fakta dan kenyataan, Anda coba sendiri. Orang datang walaupun pakai sendal boleh ketemu saya. Di situ kita tidak membatasi gitu. Ya bang, jangan keterusan gini lah, nanti abang jadi wapres pula nanti kan. Wah, ini provokator ini. Elektabilitas naik terus kalau terlalu bagus begini. Saya tahu diri lah. Ya, Tahu abang diri kan kita. belakang aja. Saya maunya jadi petani aja. Kalau bisa, kalau saya diizinkan, saya kembali jadi petani. Kalau nanti total politik udah selesai ngolah ini, saya jadi petani aja. Tapi perilaku wapres bang. Ini namanya mangku mati. Iya, Dipuji tinggi supaya mati nggak bisa bergerak kan. Ilmunya tinggi juga nih ternyata gitu. Ampun. Kata Kang Deddy Mulyadi, boleh juga nih caranya si Jomota nih. Pakai juga deh. Kang Deddy sini mau jadi presiden atau wapres Kang? Saya anak buahnya Pak Prabowo. Kalau saya pembantunya lebih parah lagi Pak. Mimpi-mimpi juga tidak gitu Pak. Ditawarin juga nggak mau saya Pak. Jabatan apapun. Iya. Nah bang, yang terakhir nih bang,
soal dana desa. Ini kan juga menimbulkan banyak keresahan lah di bawah nih karena dana desanya terabsorb ke situ. Selama ini otoritas kepala desa yang mengelola ini juga jadi berkurang. Ini kan ibaratnya non sewu Bang, kenikmatan yang diterima bertahun-tahun tiba-tiba harus hilang. Terus yang kedua, apakah ini secara bisnis akan comply? Ini kan semua dipinjemin, apakah ini utang? Nanti gimana Bang? Saya rasa teman-teman kita belum mendapatkan penjelasan yang detail gitu. Dan nanti mungkin pada saatnya kalau sudah ada impres kita akan juga memberikan penjelasan detail bahwa kenikmatan yang mereka terima dengan adanya pengalihan dana desa yang selama ini diberikan secara langsung untuk kegiatan Koperasi Merah Putih ini akan jauh lebih besar dan bisa membangun pemerataan dan menghilangkan kemiskinan absolut di desa secara langsung dalam waktu 2 tahun. Kita sudah bikin hitung-hitungannya dan itu insya Allah bisa terwujud gitu. Dan mungkin nanti setelah broadcast ini saya bisa kasih gambarannya biar teman-teman juga lihat gitu. Ya oke lah. Nah Bang, satu lagi Bang, yang juga terkait dengan apa namanya tadi? Wapres. Itu kan Udah gak mau deh. kayaknya kita yang lebih ngarep ya. Bang Jo orang ketemu sendal jepit ketemu gua ini kan. Dibanding beliau kan kayaknya kita yang lebih ngarep. Bang paten juga Bang nih. Nah, Bang Jo, kalau kita lihat Bang, dalam pembangunan Koperasi Merah Putih dan lain-lain kayak mobil tadi kan vendornya kan banyak kan memang berarti kan. Betul. Itu proses apa namanya Abang menentukan vendornya dari mobil-mobil itu gimana? Abang tanya kebutuhannya apa? Kemampuan produksi. Masing-masing aja kita semua tanya, berarti. kita tanya kemampuan gitu. masing-masing mensuplai, kemudian kita tanya spesifikasi kendaraannya, kemudian kita lihat kapasitas kendaraannya untuk kegiatan ini, kemudian juga kita negosiasi harganya gitu di ujungnya gitu. Dan kemampuan produksi mereka tuh menjadi kunci sebetulnya. Ya. Jadi kapasitinya ini Kapasiti ini ya, dan terus terang aja Mahindra ini khususnya ya Mahindra ini dia kemarin kita kasih DP 30%. Kenapa? Karena dia mau menghentikan line produksinya hanya untuk memproduksi mobil untuk kita gitu. Jadi kalau ada yang pesan Mahindra di India sana atau tolong terus nanti setelah ini dulu nih. Kebetulan saya sudah pernah datang ke sana, saya sudah lihat mereka hebat juga. Mereka menggunakannya itu human intelligence. Mereka tidak pakai artificial intelligence. Jadi mereka tuh dalam produksi line itu, dia dalam waktu bersamaan itu dia produksi pick up, dia produksi jeep, dia produksi sedan, terus dia produksi merek bentuk yang lain. Dengan begitu manusia itu tidak bosan dan tidak jenuh bekerja di situ untuk berjam-jam gitu. Nah berbeda dengan pabrik yang menggunakan robotik, dia biasa produksi itu satu produk produk satu kaligus mass production. Di sana tidak gitu. Iya. Itu saya salut juga gitu. Jadi cara mereka berpikir sampai psikologinya. Kalau di Indonesia kan belum ada human intelligence sama itu Bang, adanya badan intelijen. Oh, badan intelijen. Lain lagi nih. Apa kompetitifnya Mahindra ini dibanding yang lain selain masalah jumlah tadi ya? Dan harga. Ya ini Jumlah harga itu kan menjadi ini. Kemudian mereka mau produksi segera di Indonesia. Nah itu salah satunya yang membuat saya melihat bahwa ini bagus untuk menyehatkan industri otomotif kita ke depannya gitu. 4x4 ya. Iya. Meskipun belum tentu semua medan Indonesia lagi-lagi butuh 4x4. Belum tentu, tetapi begini, kalau saya sebagai petani, saya kalaupun pakai 4x2 itu terpaksa. Kalau saya disuruh pilih pasti saya pakai 4x4 karena saya tahu bahwa pasti mobil ini yang saya bisa gunakan baik di medan yang berat maupun di medan yang ringan. Nah, gitu. tapi Kalau di pegunungan dia yang apa segala macam gitu, Abang petani sih soalnya ya, tahu lah ya. Bang, Abang nggak ngelihat ini sebagai sebuah kemunduran dalam konteks ini. Di era sebelumnya pemerintah kita ini udah ada urusan mobil juga, tuh mobil listrik. Betul. Insentifnya banyak. Saya itu Bang beli mobil listrik Bang, udah lunas kan, udah berapa bulan gitu orang ininya telepon, orang salesnya telepon. Saya ada dapat apa namanya nih insentif dari pemerintah. Dikasih berapa 11 juta 12 juta gitu Bang. Nah ini kan keseriusan pemerintah yang lalu alirannya nih mobil listrik nih Bang. Ya. Karena melihat kita
supply apa Net namanya? importer minyak. Ya nikel kita bagus Betul, gitu betul, kan, betul. dan ada rare earth segala macam bang ya kan, yang membuat batu bara kita juga oke gitu kan, yang mana supply listrik kita nggak mungkin kurang nih gitu. Ya, dan kebutuhan dan kita net importer minyak bos, subsidi gede tuh. Makanya ini penyakit kan yang lama-lama juga jadi makin terus sulit. Nah, pertanyaan lu? ini Mahindra ini kan bensin semua bang atau Ini gimana? solar ini, yang datang Iya, ini solar, Iya, tetapi minyak juga kan? solar, tapi juga produksi mobil-mobil listrik Mahindra. Mungkin karena teman-teman belum kenal saja model-modelnya dan teknologinya, menurut saya sangat kompetitif dan sangat bagus. Nah, kebetulan saya waktu di sana rata-rata perjalanan kita itu ke pabrik-pabrik itu antara 5 sampai 6 jam. Saya dikasih merek lain yang sangat menurut orang di Indonesia itu merek yang paling mewah dan nyaman. Saya memilih ganti mobil menggunakan Mahindra karena sedannya dia lebih nyaman daripada SUV ini, lebih nyaman daripada mobil yang Ya yang merek yang menurut Paten tadi ya? paten di sini gitu. Karena saya bisa tidur ketika saya naik itu, kan lumayan 5-6 jam itu capek juga gitu. Setiap hari berangkat 5 jam 6 jam. Biasanya pulangnya yang paling lama karena kalau di sana lumayan macet juga gitu. Nggak tahu, artinya ini mobil apa namanya ini beda nih bang ya, kalau dulu kan listrik kita ini sekarang ke solar. Ya, tapi mereka juga tidak hanya solar, tapi mereka juga punya produk-produk listrik gitu. Nggak, maksud saya dalam program ini Program gitu. ini ya, kalau program ini memang sekarang ini kan kita juga lagi menuju biosolar. Dan biosolar ini sinergi dengan mobil ini gitu. Jadi bisa nyambung gitu. Jadi juga bisa green gitu. Ada angle lain lah ya. Ada angle lain. Jadi Iya, kita menggunakan biosolar dan ini bisa green energy juga gitu. Oh gitu. Jadi nggak kita nggak keluar jalur banget lah. Ya. Keluar jalur banget betul. Bang, sejak kapan sih Agrarian Pangan ini diberikan tugas sama Pak Prabowo untuk ngurusin KDMP? Dulu kan awal-awal enggak ya bang ya? Enggak, kita dulu urusinnya pangan. Iya. Ini panjang lagi nih kalau kita Enggak cerita dikit-dikit ya, pangan. kasih aja tanggal gak usah bilang panjang-panjang kali. Jadi Sejak kapan gitu? Jadi semenjak kita berkontrak dengan Kementerian Koperasi itu kurang lebih sekitar tanggal 13 Oktober ya. Oh baru ya. Baru ya. Nah setelah kita langsung bergerak mempersiapkan dan merencanakan gitu. Iya. Karena waktu September tahun lalu yang habis kerusuhan kita ke Hambalang, belum ada tuh Bang Jo ngomong soal KDMP KDMP, ini, betul. Tapi udah ada Bang Jo kan waktu itu kan. Udah ngomongin soal ini kok Bang, waktu itu pertanian lah. Pertanian waktu Iya itu kan Bang? betul. Pertanian, terus ada itulah panel surya, di bawahnya ada lele. Ya betul. Berapa lama itu? 81.000. Ini anak asuh gue nih dari dulu nih. Provokator nih. Iya, Abang jangan pesanku Abang ya kan, jangan terlalu terkenal ya kan. Bahaya juga bang. Banyak Amin. banyak yang menusuk abang juga. Oh kayaknya, itu justru berarti kita harus ngelmu lagi nih, belajar silat lagi tuh. Iya. Oke, Bang Jawa Mota, thank you sebagai sesama alumni UNAS. Bang, Terima kasih, ini kehormatan buat saya diundang ke sini dan senang sekali kita bisa bicara lepas dan terbuka gitu, supaya masyarakat teredukasi juga. Mohon gitu. maaf kalau adik-adik ini agak kurang ajar. Bang. Waduh, ini kita senang gitu kalau kurang ajar begini kan kita jadi bisa terbuka juga gitu. Iya. by the way, lu gak ada lagu alma mater atau apa? Gak ada, emang ada udah motor Bang? Gak ada gitu. Ada tuh. Ada, Abang juga gak hafal. Hafal juga. Nanti suruh nyanyi lagi gitu, ada yang main gitar gitu. Waduh. Nanti bubar acaranya. Tapi UNAS kita bangga lah gitu, alumni UNAS. Meskipun di awalnya belum tentu jadi first priority, tapi kita bangga. Gitu. Ternyata bisa juga gitu, Bisa menetas juga. gitu. Ada keren Bang, ada Gus Ipul kan alumni Betul. UNAS. Zulfa Lindan alumni UNAS loh Bang. Alhamdulillah sih. Kaisip apa? Manuel Kaisepo. Manuel Saya Kaisepo. sekelas sama Pak Manuel Kaisepo waktu itu habis jadi menteri. Loh, Oh. Pak Menteri di sini, ya ini mau nyelesain belum selesai gue kan. Karena kebanyakan aktivis itu sekolah lama Bang. Betul. Gus Ipul itu masuk 86, lulus 2002 Bang. Betul. Nah itu kan Gus Ipul. betul. 3 Pelita ya. 3 masuk 86 bos. 2002 baru lulus kawan. Lu sekolah berapa tahun Bang? Gue waktu itu gue malah gak selesai di UNAS. Malah punya ijazah Pak Malah Takdir dong ya. iya. Pak Takdir gak teken dong di ijazah. Nanti di luar ini gue cerita gitu. Iya. Oke. Thank you Kamsia. Oke, kamsia.